Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Hari ini saya juga akan mengajar yaitu tema nilai-nilai Kristen. Sebelum mulai mata pelajarannya, dan kita menyanyi. Apa yang anak-anak tahu? Saya minta satu orang mungkin diberikan. Salah satu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita mulai aktivitas hari kita, marilah kita terlebih dahulu kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa karena Bapa telah menjaga kami dan rumah kami masing-masing sehingga kami boleh tiba di sekolah kami dengan keadaan selamat. Ya Bapa dalam kerajaan surga, sekarang kami anak-anak-Mu memulai segala aktivitas pembelajaran mengajar mengajar kami di kelas. Mari Tuhan tuntun sertai kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan kami. Tuhan, ini doa harapan kami. Haleluya, amin. Lebih baik kita akan mulai mata pelajaran yaitu tema nilai-nilai Kristiani. Tema yaitu nilai-nilai Kristiani. Ya, di sini ada pun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengetahui nilai-nilai Kristiani. Nah, yang berikut itu peserta didik mampu mengetahui hubungan antara kesan pertama dan nilai. Nah, materinya itu yang pertama pengertian nilai-nilai Kristiani. Nah, di sini ada yang tahu pengertian dari nilai-nilai Kristiani. Nah, jika ada yang tidak tahu, Guru akan menjelaskan. Yang pertama itu nilai-nilai Kristiani adalah prinsip-prinsip moral etika yang diajarkan Yesus Kristus dan tertulis dalam Alkitab. Ya, di sini adik-adik nilai-nilai Kristiani yang kita petik dalam Alkitab itu yaitu ada dari Yesus Kristus. Nah, bagaimana Yesus Kristus itu mengajar kita untuk menjadi anak yang baik. Nah, itu yang kita petik dalam Alkitab. Nah, setiap hari kita belajar Alkitab itu untuk kita mengetahui nilai bagaimana kita sebagai iman Kristen mempunyai nilai atau moral. Nah, nilai-nilai ini mencerminkan karakter dan kehendak Tuhan serta menjadi panduan hidup bagi orang Kristen. Nah, di sini adik-adik kita sebagai iman Kristen supaya kita sebagai kehendak Tuhan. Nah, di sini adik-adik kehidupan kita sebagai orang Kristen itu kita percaya supaya kita hidup di dalam Kristus. Nah, yang kedua itu nilai-nilai universal, kasih, kebenaran, keadilan, toleransi dan kejujuran. Kasih.
bagaimana kita mengasihi sesama kita. Nah, kita ambil contoh dalam kelas. Nah, bagaimana kita mengasihi teman duduk kita. Nah, yang berikut itu kebenaran. Nah, bagaimana kita menunjukkan kebenaran, bagaimana kita mengasihi dan benar bahwa kita mengasihi teman duduk kita. Nah, yang berikut itu keadilan dan toleransi, kejujuran. Nah, bagaimana kita jujur dalam kelas. Jika ada tugas yang kita kerjakan, kita harus bekerja dengan jujur. Nah, ini adapun dasar Alkitab untuk menilai Kristen. Yang terambil dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di sini ada anak yang baca kita. Di sini Pak Guru akan membaca yaitu Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, yang pertama itu kita akan mempelajari kasih. Nah, istilah kasih dalam bahasa aslinya itu dipakai agape, yang berarti kasih tanpa pamrih, tanpa imbalan dan balasan. Nah, kasih itu adik-adik, kalau dalam kelas itu ketika kita membantu teman kita, kita tidak boleh meminta imbalan atau balasan. Nah, sebagaimana kita iman Kristen, supaya kita percaya bahwa kita memberikan dengan tulus, kita memberikan dengan baik Ikhlas, tanpa meminta imbalan atau balasan. Nah, kata sukacita berulang kali disinggungi dalam Alkitab. Nah, dalam kitab Filipi saja kata bersukacita ditulis lebih kurang 16 kata. Nah, artinya sukacita sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah, sebagaimana dari kata sukacita itu dimiliki oleh iman Kristen. Nah, sebagaimana ketika iman Kristen mempunyai kasih yang penting dalam kehidupan. Yang berikut, kasih seterusnya adalah cinta karena berhubungan dalam darah, seperti kakak dan adik, orang tua dan anak. Contohnya kasih orang tua kepada anak. Nah, bagaimana kita sebagai anak sekolah mengasihi orang tua kita dan sebagaimana orang tua mengasihi anaknya. Nah, contohnya sini adik-adik, kita ambil contoh dalam kelas. Bagaimana kita mengasihi teman kita, bagaimana kita mengasihi teman kelas atau teman di luar kelas. Nah, yang berikut itu kasih, adalah kasih persahabatan atau teman. Contohnya persahabatan sejati. Nah, bagaimana kita mempunyai teman sejati? Di sini ada punya teman sejati. ada. Bisa menceritakan tentang kasih sejati, bagaimana dalam perjalanannya persahabatan. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan kasih dalam persahabatan itu ketika kita berbicara atau saling menguatkan dalam persahabatan. Nah, tentunya dalam kelas teman dulu. Nah, bagaimana caranya kita untuk saling menguatkan supaya kita saling semangat dan saling belajar bersama-sama. Nah, di sini ada kira yaitu Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Nah, sebagaimana kita iman Kristen mengasihi atau bersukacita. Nah, bagaimana kita bersukacita dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada kita harus bersukacita. Nah, dalam hal apa bersukacita? Dalam hal bekerja atau dalam kelas untuk mengerjakan tugas, bagaimana kita untuk bersukacita atau tetap semangat. Nah, yang berikut itu damai sejahtera. Keadaan di mana seseorang merasa tenang, tentram dan puas baik secara lahir dan batin, meskipun ada tantangan atau masalah dalam hidupnya. Nah, di sini ada yang punya ekonominya, yang keadaannya tidak tenang. Nah, di sini Bapak akan jelaskan. Sebagaimana kita sebagai anak sekolah pasti ada yang namanya kegagalan.
Bagaimana caranya kita supaya kita adil bahwa setiap tentram atau baik secara lahir batin kita akan masuk yang berikut, yaitu Tuhan Yesus telah mengadakan damai sejahtera bagi kita karena pengorbanannya untuk setiap umat manusia menjauhi segala bentuk perselisihan dan pertengkaran. Sebagaimana kita orang Kristen menjauhi dari perselisihan antara sesama. Contohnya dalam kelas. Ketika dalam kelas ada perselisihan atau pertengkaran, kita harus berbicara dengan baik, kita harus berbicara dengan sopan. Yang ketiga itu kesabaran. Kesabaran adalah salah satu nilai Kristen yang sangat penting, seringkali dikaitkan dengan kasih dan dengan pengendalian diri. Kita akan masuk tahap berikutnya, yaitu tahap menghadapi cobaan. Kita akan membaca bersama-sama Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang-orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijadikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Anak-anak yang dibacakan oleh teman anak-anak yaitu Yakobus 1 ayat 12. Sebagaimana kita umat Kristen untuk mengalami yang namanya cobaan. Bagaimana kita menghadapi cobaan itu dengan hati. Kita harus bisa menghadapi cobaan. Kita harus bisa melawan. Sebagaimanapun kita sebagai iman Kristen, kita harus siap menjadi melawan atau bisa untuk melawan cobaan. Ini yang berikut itu kesabaran yang terambil dalam kitab Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu merendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Anak-anak, kita sebagai umat Kristen kita harus sabar. Bagaimana kesabaran kita adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Sabar membuat kita tetap bersyukur terhadap pertolongan Tuhan. Sebagaimana kita iman Kristen, kita harus bersyukur. Kita harus mempunyai kesabaran supaya kita bersyukur. Yang berikut itu kita akan masuk dalam yang berikut, yaitu kemurahan dan kebaikan. Kemurahan dan kebaikan adalah dua kata yang hampir sama artinya. Kemurahan dan kebaikan suatu sikap hidup yang rela hati memberikan pertolongan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dan seperti Pak Guru jelaskan tadi, yang ketika kita mengasihi sesuatu kepada teman kita atau kepada siapa, kita tidak perlu meminta imbalan atau balasan. Kita harus membantu dengan tulus hati, dengan Ikhlas. Yang berikut yaitu kesetiaan. Kesetiaan dalam bahasa aslinya diambil dari kata pistis. Kata ini sangat umum dalam bahasa Yunani sehari-hari, yang berarti layak untuk dipercaya. Istilah ini menunjukkan pada diri khas orang yang dapat dikendalikan. Bagaimana kita layak untuk dipercaya? Bagaimana kita untuk dipercaya kepada orang lain? Kita harus mempercayai orang lain agar orang lain dipercaya kepada kita. Yang berikut yaitu oleh karena itu pula setiap umatnya dituruti supaya setia kepada Tuhan. Bagaimana kita dituntut untuk setia kepada Tuhan supaya iman kita itu tetap iman Kristen. Yang berikut itu kelemah lembutan. Salah satu ucapan bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi, atau yang terambil dalam Matius 5 ayat 5. Sebagaimana kita
Sebagaimana kita iman kita lemah lembut supaya Roh Kudus ada dalam hati kita. Nah, kita harus percaya bahwa iman kita adalah iman Kristen. Nah, di sini lemah lembut karena mereka memiliki yang berikut, yaitu oleh karena itu pula setiap umatnya dituntut supaya setiap kepada Tuhan. Setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita perintahkan, yang setiap terhadap iman kepercayaannya, walaupun menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Nah, setiap orang Kristen pasti ada iman digoyahkan atau digoda. Nah, sebagaimana kita dituntut atau dipercaya bahwa iman kita adalah iman yang kuat, bahwa iman kita adalah iman yang tegak dan percaya bahwa satu-satunya itu adalah iman Kristen. Nah, yang kedua adalah kelemah lembutan. Nah, salah satu ucapan bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, yang terambil dalam Matius 5 ayat 5. Nah, sebagaimana kita mempunyai iman yang lemah lembut. Nah, sebagaimana kita harus percaya bahwa iman kita adalah iman yang lemah lembut. Nah, yang berikut, dalam situasi yang terjadi di masa ini, anak Tuhan dituntut untuk memiliki sikap lemah lembut. Sikap ini bisa kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari terhadap teman, keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana anak-anak kita dituntut untuk memiliki sikap. Nah, bagaimana kita iman Kristen, sikap kita. Nah, bagaimana kita dituntut untuk memiliki iman. Nah, contohnya dalam sehari-hari. Nah, sikap kita, apakah sikap kita baik atau tidak? Nah, sebagai orang Kristen itu kita harus menunjukkan sikap kita yang baik. Kita harus menjadi anak Tuhan yang baik, yang mempunyai etika, yang mempunyai moral dalam di sekolah, di keluarga maupun di masyarakat. Nah, yang berikut, nilai-nilai inilah yang dirumuskan dalam bentuk norma yang dijadikan sebagai ukuran atau patokan dalam menilai tindakan dan perilaku manusia. Nah, sebagaimana perilaku kita akan dinilai oleh orang. Nah, apakah perilaku kita baik atau tidak? Nah, bagaimana kita menunjukkan moral kita, sikap kita, perilaku kita, apakah kita sesuai dengan iman yang kita miliki? Kita harus memiliki iman yang kuat, yang kokoh, supaya kita dinilai orang bahwa orang nilai kita itu baik. Nah, yang berikut itu hubungan antara kesan pertama dan nilai, hubungan antara yang berikut hubungan antara kesan pertama dan nilai adalah bahwa kesan pertama yang kita biarkan kepada orang lain seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kita pegang dan bagaimana kita menunjukkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan kita. Nah, bagaimana kita menunjukkan diri kita, bagaimana kita menunjukkan sikap kita kepada orang lain. Nah, kita harus menunjukkan iman kita bahwa kita iman Kristen. Nah, kita harus menunjukkan bahwa kita anak Tuhan. Kita harus menunjukkan bahwa kita sebagian dari anak Tuhan. Nah, yang berikut itu, nah, di sini kita akan masuk dalam berdiskusi. Nah, seperti yang perlu jelaskan tadi dari awal sampai di diskusi, kita akan memperhatikan di depan, kita akan mempresentasi dalam bentuk kelompok. Nah, peguru akan membagi 3 kelompok. Nah, yang pertama itu di layar pertama 1 kelompok, yang di layar kedua 1 kelompok, yang layar ketiga itu 3 kelompok. Nah, kita akan membagi dalam kelompok. Nah, masuk dalam diskusi. Nah, ini tantangan untuk tulis soalnya. Soal pertama itu bagaimana nilai sertifikasi, bagaimana nilai sertifikasi, pengampunan dan keadilan hati, dapat diterapkan di dunia.
bagaimana kita menerapkan kasih yang tanpa syarat seperti dalam kehidupan kita. Sekarang anak-anak akan diskusi. Mungkin ada yang belum mengerti, nanti tanya di Pak Guru. Nanti Pak Guru yang menjelaskan. Sekarang kita akan masuk dalam presentasi. Saya minta untuk kelompok 1 maju di depan untuk presentasi hasil diskusi. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal yang pertama, bagaimana nilai-nilai seperti kasih, pengampunan, dan kerendahan hati dapat diterapkan di dunia yang sering kami penuh dengan persaingan dan kompetisi? Jawaban nomor 1, menerima kerendahan diri dan orang lain, yang artinya kerendahan hati mengajarkan kita untuk menerima bahwa kita tidak sempurna dalam dunia yang seringkali mengutamakan kemenangan dan kesuksesan. Memiliki sikap rendah hati berarti kita tidak merasa lebih tinggi dari orang lain dan kita bisa lebih mudah mengampuni kesalahan orang lain. Soal nomor 2, apa tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Kristiani seperti keadilan dan kejujuran? Saya akan membacakan jawaban nomor 2. Tekanan sosial dan budaya. Dalam banyak masyarakat ada norma-norma yang lebih mengutamakan keuntungan pribadi, status sosial atau kekuasaan pribadi, keadilan dan kejujuran. Hal ini bisa membuat individu merasa terpaksa untuk menyesuaikan diri dengan praktik yang tidak adil atau tidak jujur. Soal nomor 3, bagaimana kita menerapkan kasih yang tanpa syarat seperti dalam kehidupan kita sehari-hari? Jawaban nomor 3, menerima orang apa adanya. Kasih tanpa syarat berarti menerima orang lain tanpa mengharapkan mereka berubah atau memenuhi harapan tentu. Ini bisa terharapkan dengan menerima kelemahan, kesalahan, dan perbedaan orang lain tanpa menghakimi mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada? Berikan contoh pengampunan. Ini contoh pengampunan itu misalnya kalau ada teman berbuat salah, kita memaafkan atau mengampuni dia. Ya, pas. Sudah. Kamu akan menuntut sesi tanya jawab. Jika tidak ada yang
dan ditanyakan, saya tanya jawab. Terima kasih dan shalom. Shalom. Tepuk tangan. Kita masuk dalam kelompok 2, waktu dan kesempatan. Guru, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 2. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dan saya akan mempersiapkan teman saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya akan membacakan soal nomor 1. Bagaimana nilai-nilai seperti kasih, pengampunan, dan kerendahan hati dapat diterapkan di dunia yang seringkali penuh dengan persaingan dan konflik? Ya, saya akan menjawab soal nomor 1. Kasih. Kasih adalah dasar dari hubungan yang sehat dan konstruktif. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan persaingan, kasih dapat diwujudkan dengan berempati terhadap orang lain, menghargai keberagaman, dan berusaha mengurangi konflik dengan cara yang baik. Kasih bukan hanya memberi perhatian kepada orang yang jaga dengan kita, tetapi juga kepada mereka yang berbeda pandangan atau latar belakang. Yang kedua, pengampunan, dan yang ketiga, kerendahan hati. Saya membaca soal nomor 2. Apa tantangan terbesar yang Anda lihat dalam menerapkan dalam nilai-nilai Kristiani seperti keadilan dan kejujuran? Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. 1. Pengaruh lingkungan sosial dan budaya. Dalam banyak masyarakat, budaya dan norma sosial seringkali lebih mendukung kepentingan pribadi atau kelompok daripada prinsip keadilan dan kejujuran. Banyak orang mungkin merasa tertekan untuk mengikuti arus atau menyesuaikan diri dengan praktik yang tidak adil atau tidak jujur demi keuntungan pribadi, bahkan jika itu bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Yang kedua, dampak persaingan dan ambisi pribadi. Yang ketiga, korupsi dan ketidakadilan sistemik. Keempat, kesulitan menghadapi konflik moral. Kelima, keterbatasan sumber daya dan akses. Saya akan membacakan soal nomor 3. Bagaimana kita menerapkan kasih yang tanpa terlalui seperti dalam kehidupan kita? Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. 1. Menerima orang lain apa adanya. Kasih yang tanpa syarat berarti kita mencintai orang lain tanpa memandang kekurangan, kesalahan, atau perbedaan mereka. Ini berarti menerima mereka sepenuhnya, bahkan jika mereka tidak memenuhi harapan kita atau tidak berperilaku seperti yang kita inginkan. Hal ini melibatkan pengertian dan penerimaan terhadap keunikan dan kelemahan setiap individu. Yang kedua, memberi tanpa mengharapkan balasan. Yang ketiga, mengampuni tanpa syarat. Keempat, bersikap empati dan belas kasihan. Kelima, menyerahkan kasih dalam hubungan yang sulit. Keenam, menghindari penilaian dan penghakiman. Ketujuh, menjadi teladan kasih. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 2, dan saya akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 3, dan saya akan membatasi pertanyaan batas 2. Waktu dan kesempatan saya berikan. Menutupi sesi tanya jawab. Sekian dan terima kasih. Dan masuk kelompok terakhir, yaitu kelompok 3. Waktu dan kesempatan 1 silakan. Salam dan selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari kelompok 3, dan kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan saya sebagai moderator akan memperkenalkan nama saya Adel Katoda. Dan saya akan membaca soal nomor 1. Bagaimana nilai-nilai seperti kasih, pengampunan, dan kesadaran kerendahan hati dapat diterapkan di dunia yang seringkali penuh dengan persaingan dengan konflik.
nilai-nilai seperti kejujuran seringkali dianggap relatif dan tergantung pada situasi, sehingga sulit untuk mempertahankan prinsip kebenaran secara konsisten. Norma duniawi, banyak sistem sosial dan bisnis mendorong kesuksesan dengan cara pragmatis, bahkan jika itu melibatkan manipulasi atau kebohongan kecil. Demikian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, dan saya akan memberikan sisi tanggung jawab. Saya akan membuka sisi tanggung jawab kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Ini contoh sosial dan budaya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh sosial, membantu tetangga yang kesulitan, dan contoh budaya, menghormati perbedaan agama. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Jadi baik, sekarang kita akan masuk di dalam kesimpulan. Di sini Pak Guru akan menyimpulkan materi dari awal yang Pak Guru jelaskan tadi sampai sekarang di kesimpulan. Ya, nilai-nilai Kristiani seperti kasih dan kesabaran memberikan dasar moral dan spiritual yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kasih, pengampunan, kerendahan hati, keadilan adalah pilar utama yang dapat membawa kedamaian dan harmonis dan dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, dan masyarakat. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, kita harus menunjukkan iman kita harus menunjukkan moral kita, bagaimana sikap kita di masyarakat, di sekolah, atau di lingkungan keluarga. Contohnya di lingkungan keluarga, bagaimana kita memberikan perilaku kita kepada orang tua. Kita menghargai, kita harus saling mengasihi. Di masyarakat itu kita harus menunjukkan perilaku kita yang baik kepada masyarakat. Di sekolah itu kita harus menunjukkan perilaku kita. Apa yang kita petik, yang kita pelajari di sekolah, itu yang kita bawakan di masyarakat atau di rumah. Yang berikut adalah perilaku. Bagaimana perilaku kita? Apakah perilaku kita baik atau tidak? Contohnya perilaku yang baik. Kita Guru sudah menjelaskan tadi bahwa ketika iman kita adalah iman Kristen, kita harus menunjukkan bahwa kita iman Kristen. Saya minta untuk anak-anak, mulai dari sekarang kita harus mengubah perilaku kita harus mengubah moral kita, sikap kita. Sebagaimana kita iman Kristen, kita harus tunjukkan sikap kita yang baik. Kita harus tunjukkan perilaku kita bahwa kita adalah iman Kristen. Mulai dari sekarang kita harus belajar. Kita harus mendengar apa yang orang tua omong, apa yang guru omong, dan apa teman-teman yang kita omong. Kita harus mendengar. Kita harus bisa untuk menjalankan atau memetik apa yang orang omong atau ketika guru omong. Kita harus bisa sebagai kita adalah iman Kristen, supaya kita itu dipermuliakan. Nama Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Mungkin materi kita sampai di sini. Mungkin ada anak-anak yang bertanya atau menanggapi materi yang perlu jelaskan tadi. Paham? Terima kasih. Materi kita sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Shalom. Materi kita pada siang hari ini, mari kita menyanyi. Lagu apa yang anak-anak tahu? Kalian berbahagia. Kita menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama
saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, bersama kerang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menurut kami dari pagi hingga belas siang. Pada siang ini Tuhan, anak-anakmu sudah selesai kegiatan aktivitas kami. Mari Tuhan tuntun serta kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Haleluya. Kita sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom.